Pada video yang kedua ini, kita akan belajar mencari bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi bilangan prima antara 1 sampai 100. Kemudian, menentukan faktor prima dan faktorisasi prima suatu bilangan. Yang pertama, kita akan mencari bilangan prima dari 1 sampai 100. Di sini sudah disiapkan bilangan dari 1 sampai 100. Kita akan melakukan kegiatan menemukan bilangan prima di antara 1 sampai 100. Langkah pertama yang dilakukan adalah coret angka 1. Kita tidak memerlukan angka 1. Kemudian, coret semua angka kelipatan 2 kecuali 2. Kelipatan 2 itu artinya berarti semua bilangan genap ya, kecuali 2. 2-nya kita tandai dulu dengan warna merah. Kemudian semua bilangan genap kita coret. Bilangan genap tuh berarti bilangan yang satuannya mulai dari 2, 4, 6, 8, dan juga yang 0, 10, 20, sampai 100 itu semua genap ya. Jadi kita coret. Langkah selanjutnya, coret semua angka kelipatan 3 selain 3. Jadi 3 tidak kita coret. Kita simpan dulu. Bilangan kelipatan 3 di sini ada 9, kemudian 21, 27, 33, 39, 51, 57, 63, 69, 81, 87, 93, dan 99. Itu tadi bilangan-bilangan yang bisa dibagi 3 ya, atau kelipatan 3. Langkah selanjutnya, coret semua angka kelipatan 5 selain 5. 5 tidak boleh kita coret, berarti semua bilangan yang satuannya 5 harus dicoret. Oke, sudah hilang. Kemudian yang terakhir, coret semua angka kelipatan 7 kecuali 7. Kelipatan 7 yang masih tersisa ada 49, 77, dan 91. Sudah ya, tidak ada lagi. Semua sudah dicoret. Sekarang kita lihat bilangan yang masih tersisa. Ada 2, 3, 5, 7, 11, kemudian 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Jadi bilangan yang tersisa adalah, kalau dipisahkan dalam tabel khusus, ini ya tadi bilangan-bilangan yang tidak ikut dicoret. Mulai dari 2 sampai 97. Perhatikan ke semua bilangan ini. Bilangan-bilangan di samping tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, selain dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Artinya tidak ada perkalian yang menghasilkan bilangan-bilangan di tabel ini ya, selain 1 dikali dirinya sendiri. Misalkan 5 hanya ada 1 kali 5. 67 hanya ada 1 kali 67. Tidak ada perkalian lain. Artinya, bilangan-bilangan tersebut tidak memiliki faktor lain selain 1 dan bilangan tersebut. Nah, bilangan-bilangan yang tidak memiliki faktor lain selain 1 dan bilangan tersebut, inilah yang disebut dengan bilangan prima. Jadi, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 dan hanya memiliki 2 faktor. Lebih dari 1 ya, 1 tidak termasuk bilangan prima. Atau bilangan prima bisa dikatakan adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri.
Nah, bilangan prima di antara 1 sampai 100 adalah ini ya, semua yang ada di tabel. Mulai dari 2 sampai 97. Berikutnya ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor dari sebuah bilangan yang merupakan bilangan prima. Pada video sebelumnya kalian sudah belajar tentang faktor. Contoh, untuk memudahkan apa itu faktor prima, tentukan faktor prima dari 12. Sebelumnya kalian sudah tahu cara mencari faktor. Ini sama, kita harus mencari dulu semua faktor dari 12. Masih ingat tabel perkaliannya? 12 didapat dari 1 kali 12, 2 dikali 6, ada lagi 3 dikali 4. Ini semua faktor dari 12 ya, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang diminta adalah faktor prima. Tadi sudah tahu apa itu bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Nah, kita cukup pilih dari faktor-faktor yang ada ini mana yang merupakan bilangan prima. Yang bilangan prima adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Berikutnya, tentukan faktor prima dari 42. Langkah pertama sama, buat tabel perkaliannya. Tentukan perkalian yang menghasilkan 42. 1 dikali 42, 2 dikali 21, 3 dikali 16, kemudian 6 dikali 7. Yang diminta adalah faktor prima. Kita tinggal pilih bilangan apa saja dalam tabel ini yang angkanya prima. Ya, ada 2, 3, kemudian 7. Jadi faktor prima dari 42 adalah 2, 3, dan 7. Cara lain untuk mencari faktor prima adalah dengan cara pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Perhatikan ya. Di sini ada 42. Kita buat cabang pohonnya. Kita bagi dengan bilangan prima. Lihat angkanya di sini adalah angka 42. 42 itu bilangan genap, maka harus dibagi dengan 2. Selalu dimulai dengan membagi 2. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Kemudian 21 kita buat cabang pohonnya lagi. 21 dibagi dengan, karena ini ganjil tidak bisa dibagi 2 ya. Kita langsung coba dibagi 3. Kenapa 3? Karena ada perkalian 3 yang hasilnya 21, yaitu 3 dikali 7. Jadi 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kemudian faktor primanya, maka tinggal tuliskan saja bilangan-bilangan yang tadi sudah ada di cabang pohonnya. Sini ada 2, 3, 7. 21 tidak kita ikutkan ya, karena 21 bukan bilangan prima, dia adalah hasil bagi. Maka dengan cara yang sama kita bisa dapatkan faktor prima dari 42 juga 2, 3, dan 7. Berlanjut ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah jika faktor-faktor prima dari sebuah bilangan dikalikan, maka akan kita peroleh faktorisasi prima. Mencari faktorisasi prima juga bisa menggunakan pohon faktor. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan faktorisasi prima dari 18. Karena dimintanya faktorisasi prima, kita langsung pakai pohon faktor. Di sini kita buat cabangnya 18 yang pertama dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian 9 dibagi 3. Kenapa 3? Karena 9 ganjil ya, tidak bisa dibagi 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka di cabang yang bawah ini angkanya 3 dan 3. Kemudian kita lingkari bilangan yang merupakan bilangan prima. 2, 3, 3. Jadi faktorisasi
prima dari 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa di sini pangkat 2? Karena di samping 3-nya ada 2. Boleh dituliskan 3 pangkat 2. Misalkan nanti kalian menemukan 3-nya ada 3, maka tulisnya 3 pangkat 3 dan seterusnya tergantung jumlah banyaknya bilangan. Contoh yang berikutnya, tentukan faktorisasi prima dari 32. Kita buat pohon faktornya. 32 yang pertama dibagi dengan 2. 32 dibagi 2 hasilnya 16 karena 2 kali 16 32. Kemudian kita buat cabang lagi, 16 dibagi 2 karena masih bilangan genap ya. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kemudian kita buat cabang berikutnya, 8 juga masih genap, kita bagi dengan 2 hasilnya 4. 4 masih bisa ya dibagi, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kenapa tidak dibuat lagi? Sudah cukup ya sampai di sini, kalian tidak perlu membuat cabang lagi karena 2 sudah tidak bisa lagi dibagi bilangan lain selain dibagi 1 atau 2. Maka kita cukup berhenti di sini ya. Kemudian dilingkari bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima saja. 4 tidak boleh dilingkari ya. 8, 16 juga seperti itu karena ini hasil bagi. Dia bukan bilangan prima, yang diminta hanya yang prima. Jadi faktorisasi prima dari 32 adalah, kita tuliskan semuanya di sini, 2-nya ada 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. Kenapa? Karena 2-nya ada 5. Semoga cukup jelas. Selanjutnya, tentukan faktorisasi prima dari 24. Kita buat cabangnya, karena ini genap, maka dibagi dengan 2 terlebih dahulu. 2 dibagi 2, hasilnya 12. 12 dibagi dengan 2 lagi, hasilnya 6. 6 masih genap, kita bagi lagi dengan 2, dapatnya 3. Maka kita lingkari bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima. Di sini ada 2, 2, 2, dan 3. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ingat hanya menuliskan semua bilangan primanya saja ya. Kemudian di sini 2-nya ada 3. Perhatikan 2 kali 2 kali 2. Maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Berlanjut ke contoh terakhir, tentukan faktorisasi prima dari 72. Kita buat pohon faktornya, karena 72 genap maka dibagi dengan 2. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 36 masih genap, kita bisa bagi 2, 36 dibagi 2, angkanya 18. 18 juga genap, kita bisa bagi 2, dapatnya 9. Perhatikan 9 bukan bilangan genap, maka jangan dibagi 2. Kita bagi dengan 3, karena kita tahu 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian kita lingkari bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima. 9 tidak boleh dilingkari ya, karena dia masih bisa dibagi 3. Dia bukan bilangan prima. Jadi faktorisasi prima dari 72 adalah, kita tuliskan semua yang ada di dalam lingkaran merah. 2 kali 2 kali 2 kali 3 dikali 3. Perhatikan berapa banyak 2 dan 3 yang ada di sini. Di sini 2-nya ada 3, bisa kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada 2, bisa kita tuliskan 3 pangkat 2. Jadi faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Semoga contoh-contoh ini bisa membantu kalian dalam memahami bilangan prima, faktorisasi prima, dan faktor prima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pelajaran kita minggu ini
ini sudah selesai semua. Sampai bertemu pada Zoom meeting di minggu ini ya. Jangan lupa mengerjakan soal latihan yang sudah ada pada lembar kerja di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.